Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali saya Eva Yunizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan. Nah, hari ini tema yang akan kita bahas nih Kiai, terkait pentingnya bersuci dalam Islam. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, tentunya Anda bisa sampaikan langsung pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Langsung saja kita bahas tema hari ini soal toharoh. Ini. Karena belakangan memang biasanya ini toharoh ini muncul di saat ini Jakarta banyak diguyur hujan. Jadi ada banjir, jadi masalah toharoh itu kembali menjadi pertanyaan. Sebetulnya apa definisi toharoh ini? Toharoh itu adalah bersuci. Ini kalau ibarat orang mau haji dan umroh, itu namanya mikot. Anda boleh punya kain ihram, Anda boleh menghafal semua doa, Anda boleh bayar itu hotel yang ada di Mekah di depan Ka'bah. Tapi untuk sampai ke sana, Anda harus melalui mikot. Nah, kita ini dalam banyak ibadah yang penting, utamanya sholat, itu disyaratkan yang namanya at-toharoh suci. Oleh karena itu, ibadah ini di dalam hadis itu memiliki keistimewaan. Ketika Allah berfirman misalnya, Innallah itu yuhibbut tawwabin. Allah itu sangat suka, cinta dengan orang yang rajin bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang gemar bersuci. Di dalam hadis dikatakan at-tohur, ketika saya melakukan aktivitas mensucikan diri saya, membersihkan badan dengan mandi, dengan wudhu misalnya, itu dikatakan syatrul iman, separuh dari keimanan. Karena kalau saya sudah membersihkan lisan saya dalam wudhu, saya sudah membersihkan tangan saya secara fisik, dengan berwudu, maka saya tinggal berwudu batin. Isi ucapan saya yang baik, jangan gerakkan tangan kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat buat kebaikan banyak orang. Nah, ini yang menjadikan toharoh itu menjadi perhatian semua ulama sepanjang masa. Kalau Anda Eva misalnya buka pelajaran apapun dalam fikih, ya buku apapun dalam fikih, itu pasti kita temukan yang pertama kali itu adalah bab toharoh. Karena tidak mungkin sholat yang Anda kerjakan, sehusu apapun, sepanjang apapun bacaan yang Anda lantunkan, tapi Anda tidak dalam keadaan toharoh. Itu juga menjadi pentingnya toharoh. Bahkan ada satu kisah yang menarik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik kuda. Ketika naik kuda, kuda itu tiba-tiba gelisah, tidak tenang dan bersuara dengan suara yang keras. Maka Rasulullah menghentikan kuda itu, kemudian Rasulullah turun. Di samping itu ada makam, kuburan. Kata Rasulullah, kenapa kuda ini menjerit? Karena orang yang ada di dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah. Kenapa dia diazab? Itu karena dia tidak beres istinjanya. Setelah pipis, itu kemudian dia tidak hati-hati. Sehingga boleh jadi dia kemudian sholat kan. Tapi boleh jadi dia bersucinya tidak benar. Mungkin badannya, mungkin pakaiannya. Maka sama Rasulullah ini diadab sama Allah karena sholatnya kan menjadi sia-sia. Karena toharohnya tidak terpenuhi. Maka bagian dari rahmat Rasulullah, Nabi ambil pelepah kurma, ditanam di makam itu. Kata Rasulullah, selama kurma ini masih basah artinya hidup, maka dia akan beristighfar untuk orang yang ada di alam kubur. Itu menunjukkan dari semua yang saya sampaikan betapa pentingnya orang itu bersuci. Jadi bersuci itu kita bagi-bagi dalam Islam. Yang pertama, bersuci dari hadas. Dan yang kedua adalah bersuci dari najis. Hadas ini boleh jadi sesuatu yang bersifat material, kayak saya pipis misalnya, kan kelihatan air kencingnya. Atau saya melakukan aktivitas yang tidak terlihat dampaknya secara langsung. Buat kita yang bermadzhab Imam Syafi'i, ketika beliau menafsirkan au lamastumun nisa, menyentuh perempuan.
Ya sama dibalik, yang perempuan menyentuh laki-laki. Ini kadang-kadang suka sentimen. Laki-laki tega banget, masa dia megang sapi nggak batal wudhunya, tapi kalau megang perempuan batal wudhunya. Ya enggak juga, karena perempuan ketika dia yang menyentuh laki-laki dia juga batal wudhunya. Kalau ada orang bertanya soal ini, kenapa kok harus batal? Ya saya tinggal balik bertanya. Memang perasaannya sama, menyentuh sapi dengan menyentuh perempuan. Nah gitu saja. Nah ini dalam mazhab Imam Syafi'i, dia diharuskan berwudhu. Ini namanya toharoh dari hadas kecil. Ada lagi hadas yang besar. Buat seorang perempuan misalnya yang haid setiap bulan, nanti nifas ketika melahirkan, kemudian berhubungan suami istri baik laki-laki maupun perempuan. Ini juga termasuk dengan hadas yang besar. Nah hadas-hadas ini kalau kecil itu diselesaikan dengan wudhu. Ketika tidak ada air maka dia menggunakan debu. Ya saya ingatkan kepada para pemirsa, itu perintah Quran so'idan toyiban, ambil tanah kemudian diayak di atas misalnya kawat, maka yang lembut-lembut itu bisa disimpan. Itu saya pikir tanah yang sedikit itu bisa cukup untuk satu keluarga selama 7 tahun. Ya kan, seandainya dia harus tayamum. Nah mandi juga demikian, kalau ada air maka dia wajib membasuh semua anggota tubuhnya, tentu dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kalau perempuan rambutnya ada kepangannya, ya pokoknya dibanjiri saja, tidak harus juga dibuka. Kemudian kalau tidak ada air, maka unik nih, mandi itu bisa diganti dengan tayamum. Jadi tayamum itu berfungsi menjadi pengganti wudhu dan juga mengganti tayamum. Itu bisa kita baca dalam kitab-kitab fikih yang ada. Ini namanya toharoh minal hadas. Yang kedua adalah toharoh dari najis. Bersentuhan dengan barang-barang atau apapun yang dianggap najis. Ini dalam fikih dibagi menjadi 3. Yang pertama najis berat. Ini adalah air liurnya anjing. Ya, kemudian ada yang mengatakan termasuk di dalamnya babi. Jadi semua yang berkaitan dengan 2 binatang itu najisnya mughalladhah. Ini cara mensucikannya harus dengan 7 kali basuhan air, salah satunya adalah bercampur dengan tanah. Jadi bisa misalnya kalau saya dijilat anjing, bekas jilatannya saya kasih tanah dulu. Ya, tanah apapun, kemudian saya siramkan itu 7 kali, itu sah. Atau saya kemudian memasukkan bagian tanah itu ke dalam satu air, kemudian saya guyur bekasnya, kemudian 6 tambahannya setelahnya. Jadi menggunakan tanahnya yang pertama itu, supaya nanti bersih. Kalau dia menggasuh 6, yang ke-7 tanah kan jadi kotor gitu. Nah, itu mughalladhah. Kemudian yang kedua ini adalah mukhaffaf, adalah mutawassithah, yang pertengahan. Ini semua yang najis di luar anjing dan babi. Kemudian yang ketiga adalah mukhaffafah. Mukhaffafah ini air kencing, anak bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI. Ya, nah ini cara mensucikannya hanya rosun. Rosul ma itu tangan kita celupkan ke air basah, kita begini-beginikan ya sampai baunya hilang, maka dia sudah suci. Nah yang di tengah-tengah itu harus diguyur oleh air. Berapapun sampai rasa, warna, bentuknya semua hilang misalnya, baru dia dianggap suci. Tetapi bedanya dengan yang mughalladhah, dia tidak perlu dicampur dengan tanah tadi. Nah tadi kan Kiai sudah menjelaskan jenis tanah yang kemudian digunakan gitu ya untuk tayamum. Nah kalau jenis airnya sendiri, Kiai, tapi kita akan bahas setelah jeda karena waktu kita terbatas ini. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Pentingnya Bersuci dalam Islam. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah ini jenis-jenis air yang digunakan untuk bertoharoh. Itu ada syaratnya? Ada syaratnya, karena air ini istimewa ya. Dia menjadikan sesuatu itu bisa suci. Jadi pada syariat Allah sebelum syariat Islam, air itu tidak bisa mensucikan. Jadi kalau baju saya terkena najis itu dulu harus digunting pada syariat sebelum kita. Nah setelah syariat Islam itu turun, maka Allah menjadikan yang namanya air itu sesuatu yang bukan saja suci pada dirinya, tapi bisa mensucikan
orang lain. Nah, tentu tidak semua air kan. Nah, air yang bisa suci dan mensucikan itu namanya dalam fikih adalah ma' mutlak, al-ma'ul mutlak. Artinya kemutlakan dia itu tetap berfungsi seperti air sedia kalanya. Jadi misalnya air mutlak itu apa? Air yang ada di sumur, di mata air, di sungai, itu kan air. Kita katakan bahwa sifat air ini sama aja kan. Ada di air yang di sungai yang jernih misalnya dengan di sumur kan sama. Nah, tapi ada air yang kehilangan sifat keairannya. Dalam artian misalnya air teh. Kan kita tidak lagi memandang air teh itu sebagai air yang kita butuhkan untuk kebersihan kan? Nah, yang seperti ini dia suci, tapi dia tidak bisa mensucikan. Nah, nanti ada air lagi, dia boleh dipakai, tapi makruh. Misalnya dalam fikih itu namanya ma' musyammas. Air yang ada di dalam bejana, kemudian dibiarkan terkena sinar matahari secara langsung, sehingga air itu panas gitu loh. Nah, itu tidak haram. Tapi itu menjadi makruh saja. Itu tidak dianjurkan untuk digunakan untuk bersuci, sekalipun kalau digunakan itu hukumnya tetap sah. Nah, air yang mutlak tadi itu kalau kemudian kita bagi lagi, ini ada dua konsep ya. Ada konsep saya mendatangi air, tangan saya masuk ke dalam air, atau air yang datang kepada saya. Nah, kalau saya mau berwudu misalnya, airnya datang kepada saya. Kalau saya pinter wudunya, hemat air misalnya, peduli sama lingkungan, mungkin air 1 botol itu cukup kan. Nah, kalau air itu datang kepada saya, atau celana saya terkena najis sedikit dari anak bayi misalnya, saya ambil air setengah botol kecil saja, saya gini-gini kan, sudah suci. Nah, karena air yang mendatangi. Tapi kalau orang atau barang yang mendatangi air, maka fungsi air tadi bisa berubah gitu loh. Kalau air itu sedikit, dalam mazhab Imam Syafi'i, air itu sedikit. Berubah tidak berubah, maka air tadi jadi najis. Nih misalnya ada air dalam gayung, kemudian terkena tangan kita yang kena pipis tadi, kita celupkan, maka air tadi jadi najis semuanya karena saya yang mendatangi air. Beda kalau air dalam gayung tadi saya tumpahkan, maka itu menjadi boleh. Nah, kalau air itu mau saya datangi, kayak kita kadang-kadang di rumah-rumah yang kayak dulu itu kan masih ada bak mandinya, ya. Orang kemudian berwudu ngambil dari situ. Maka mazhab Imam Syafi'i itu mensyaratkan air tadi 2 kulah. 2 kulah itu pilihannya adalah sekitar 270 liter air, atau paling mudah kira-kira 60 atau 70 cm ya, satu begini panjang lebar dan ke dalamnya. Nah, itu sudah dikatakan air itu banyak. Ada mazhab lain yang lebih menarik lagi. Air itu banyak kapan? Kata Imam Abu Hanifah, kalau saya gerakkan di sini yang sana nggak bergerak, itu tandanya banyak. Wah, itu kan membutuhkan kolam yang sangat-sangat besar gitu. Tapi karena yang diikuti mazhab Imam Syafi'i dengan berbagai macam hadis yang beliau pahami, cukuplah 270 liter air tadi kalau saya masukkan dalam kondisi saya najis, selama air itu tidak berubah sifatnya, warnanya, rasanya, maka dia tetap suci. Baiklah. Kiai tadi kan juga menarik, Kiai bilang katanya membersihkan hadas dengan membersihkan air misalnya. Nah, kalau zaman sekarang itu kan ada yang namanya tisu basah tuh. Nah, itu tidak bisa. Tisu basah itu bisa membersihkan tapi tidak mensucikan. Tetapi Mbak Eva, tisu basah itu karena saya juga sering pakai gitu ya. Jadi saya harus berfatwa itu sesuai dengan kebiasaan saya juga. Fatwa tisu basah itu bermanfaat. Mungkin ada yang lalai saya belum sampaikan. Najis itu juga di samping pembagian kadar berat, ringan dan pertengahan, itu juga dibagi menjadi 2. Ada namanya najis aini dan ada namanya najis hukmi. Aini itu yang barangnya masih ada, barang najisnya masih ada. Kalau pipisnya anak kita, ya pipisnya tuh masih basah di atas lantai. Kalau hukmi, basahnya tuh udah dikeringin, udah nggak ada, tapi belum disiram air. Nah, makanya kalau kita misalnya hidup di satu tempat yang air itu tidak banyak, ya, kita bisa menggunakan tisu basah tadi. Misalnya, dulu waktu anak-anak saya masih kecil misalnya, untuk memastikan bahwa ini sudah tidak lagi ada baunya, bersih, pakai aja tisu yang banyak, apalagi ada alkoholnya itu kan, betul. Kemudian wangi, dia bersih tapi belum suci.
Maka setelah itu bersih, saya tinggal ambil air mineral sedikit aja kan. Saya guyur kepada celana, misalnya mohon maaf ya, celana dalam anak saya, maka kemudian celana dalam tadi menjadi suci. Nah, tapi kalau dibalik, agak rumit tuh. Kencing anak misalnya, pagi habis makan sesuatu yang mendatangkan bau, saya pakai air mineral yang nggak akan hilang kan baunya. Padahal syarat dia dikatakan suci, dia sudah hilang bentuknya, rupanya, warnanya, baunya, aromanya gitu. Nah, itu juga bermanfaat. Jadi buat ibu-ibu nih utamanya di rumah, ya kalau misalnya masih punya bayi pipis di atas meja, boleh aja dibersihkan dulu, misalnya pakai tisu kering, ya, kemudian pakai tisu basah untuk wangi-wangi. Tapi ingat ya ibu-ibu, tisu basah dan tisu kering yang sudah digunakan itu statusnya najis kan, karena nempel bekas pipisnya kan. Maka tangan ibu kalau bersentuhan, tangan ibu menjadi apa ini? Najis. Nah, tangan ibu sucikan dulu dengan air. Nah, setelah itu, setelah kondisinya sudah wangi mejanya, sudah kering, ibu ambil air. Nah, air itu diguyur. Nah, ketika air itu diguyur, guyuran ke bawahnya itu tetap suci. Itu yang dikatakan air itu tidak akan terkena najis. Karena dia mendatangi najis tadi yang barangnya sudah tidak ada, sudah air murni seperti tadi. Oke, nah karena ini masih bicara soal tisu basah begitu ya, Kiai, dan biasanya tisu basah itu suka digunakan untuk istinja. Iya. Nah itu bagaimana? Apalagi buat orang yang biasa ke negeri-negeri yang kaum muslimin itu nggak banyak. Betul. Itu biasanya di semua toilet fasilitas umum tidak menyediakan air. Bahkan unik ya, bagian dari sesuatu kota itu modern, itu toiletnya tidak banyak fasilitas airnya. Jadi di sini ulama sudah membahas. Jadi istinja kayak pipis itu, ya saya mohon maaf, di alat kemaluannya itu bisa disucikan kalau tidak ada air. Pada masa Nabi itu menggunakan batu. Tanpa saya perlu membahas lebih dalam, ulama hari ini di banyak lembaga fatwa mengatakan bahwa kertas tisu toilet itu bisa menggantikan peran batu. Tapi dengan dua syarat nih. Syarat yang pertama, kondisi kertasnya itu hirrif, dia bisa nyerap. Nyerap itu sederhana aja. Kalau sekarang jangan ngambil tisunya satu gitu loh. Ambil tisunya 5. Apa kalau yang gulungan ya berapa kali gulungan. Saya ini karena agama, saya pikir nggak apa-apa dijelaskan. Kalau saya misalnya saya beristinja, saya lap bekas kemaluan saya, kemudian basah yang di sini itu tidak tembus ke sini. Maka yang seperti ini oleh banyak ulama hari ini itu dikatakan sudah memenuhi syarat istinja suci. Yang kedua, bekas najisnya kayak pipisnya itu yang bisa disucikan menggunakan batu di masa lalu dan menggunakan kertas tisu di masa sekarang yang tebal, itu hanya pada tempat keluarnya. Kalau kemudian pipisnya karena di pesawat, karena di kereta api misalnya, atau di bis yang menggunakan toilet, kemudian menyentuh dengkul, paha, itu tidak bisa disucikan kecuali menggunakan air. Ini jangan sampai pipisnya ke dengkul kemudian ngambil batu disucikan. Karena asumsinya bahwa dia bisa beristinja. Istinja itu pada jalan keluarnya. Hadas tadi, bukan pada tubuh yang lain. Oke, baiklah, menarik sekali. Kita akan lanjutkan Kiai, tapi kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Pentingnya Bersuci dalam Islam. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan, namun sebelumnya kita saksikan dulu ini pertanyaan yang masuk melalui email. Kita akan saksikan bersama tayangannya berikut ini. Pak Ustadz, mau nanya dong, apa hukumnya kalau kita mencuci pakaian yang terkena najis sama tidak kena najis dalam satu mesin cuci, Pak Ustadz? Oke. Langsung silahkan dijawab. Ini juga berkaitan dengan mesin cuci. Nah, dia nggak menjelaskan mesin cucinya seperti apa. Tapi saya berharap mungkin yang dimaksud mesin cuci hari ini. Kalau mesin cuci dulu kan tetap ada yang diisi air kan. Iya betul. Nah, kalau yang diisi air sama dengan bahasan kita tadi. Jadi kalau misalnya mesin cucinya diisi air dulu. Ya zaman saya masih kuliah dulu itu kan ada mesin cuci yang besar banget. Kita isi air sampai 2 ember itu. Nah cukuplah 270 liter tadi kan misalnya. Tapi jangan dikasih deterjen dulu.
gitu loh. Dia dimasukkan sekalipun bercampur antara yang suci dan yang najis. Kalau kemudian air itu tidak berubah, maka semuanya menjadi suci. Itu kalau kondisinya seperti itu, dan saya pikir tidak perlu dibahas lama-lama karena mesin cuci itu sudah nggak laku hari ini kan gitu. Nah, yang ada adalah mesin cuci otomatis hari ini kan, yang airnya mengalir sesuai dengan sedotan dia. Nah, ini tentu berbeda pandangan. Yang pertama, normatifnya, kalau air yang masuk ke mesin cuci tadi selalu berputar. Air baru maksudnya, bukan air yang kena pakaian kita kemudian didaur ulang masuk lagi. Tapi yang murni air yang disedot dari luar dengan jumlah yang masuk akal, buktinya baju kita itu basah. Ada yang mengatakan itu bisa mensucikan semuanya. Tetapi yang saya lakukan dan juga lebih kehati-hatian, dan ini sebetulnya karena yang nanya laki-laki ya, saya mudah-mudahan itu suami atau kakak gitu ya. Jadi harus ngasih tahu istrinya nih, sama asisten rumah tangganya di rumah. Yang paling aman adalah memisahkan terlebih dahulu, bukan untuk cuciannya, tapi proses pensuciannya. Jadi saya sering bilang kalau yang punya anak bayi, anak-anak kecil yang kita nggak tahu lah istinja dan sucinya, gabungkan baju mereka di satu ember terlebih dahulu, kemudian guyur dengan air yang cukup ya. Kemudian begitu diguyur di ember, airnya pakai misalnya selang dalam jumlah yang sampai air itu tumpah dari ember tersebut. Kita angkat baju anak-anak kita, kemudian kita kucek-kucek, kemudian secara ini sudah bau air, nggak ada lagi bau pipisnya misalnya, kita peras, baru kita proses di mesin cuci jadi satu dengan baju orang dewasa yang kita yakini tidak terkena najis. Nah, itu lebih memudahkan untuk memastikan bahwa yang suci tidak terkontaminasi dengan yang najis. Kalau mau disatukan dalam satu mesin cuci yang ada, saya menyarankan untuk memasukkan tidak dalam kapasitas penuh. Ya, misalnya kapasitas ini misalnya 5 kilo atau 2 kilo ya, kita masukkan setengah saja misalnya, sehingga kita bisa memastikan bahwa perputaran air di dalam itu menjadi lebih rata. Itu kata kuncinya. Oke, baiklah. Nah, menarik sekali Kiai. Ini juga kalau tadi kita bicara soal mensucikan dari najis besar misalnya, karena harus dicampur dengan tanah. Saat ini beredar sabun yang ada tanahnya, unsur tanahnya. Nah, apakah itu juga bisa digunakan? Itu juga sudah difatwakan, saya ingat, di Majelis Ulama Indonesia dan juga banyak kajian-kajian di Ormas Islam, bahwa ketika ada alat modern, ini kan kayak minuman diekstrak, ya, ketika itu diekstrak kemudian mengandung semua unsur yang ada di dalam tanah, maka banyak ulama yang memfatwakan itu boleh digunakan. Oke, jadi boleh digunakan begitu. Digunakan, iya. Baiklah. Nah, kita tadi sedikit terputus ini membahas soal istinja mungkin istinja, ya. Nah, bagaimana sebetulnya kita bedah lebih jauh lagi nih tata cara istinja? Iya, istinja yang paling mudah memang menggunakan air, satu. Kemudian menggunakan alat semprot yang hari ini kalau kita lihat di toilet-toilet itu kan airnya yang mendatangi kan gitu. Nah, kalau yang airnya itu misalnya ada di kolam yang kecil dan tidak sampai 2 kulah, saya masuk saya khawatir. Ini ngomongnya kan terang-terangan berdasarkan fakta ya. Kita misalnya di perjalanan tuh ya, ada yang kolamnya itu kecil banget, baknya itu di bawah. Sementara tempat pipisnya itu tinggi. Saya khawatir bekas pipisnya itu masuk ke tempat itu. Maka yang paling mudah ketika saya mengambil gayung dari tempat situ, sebelum masuk, kan pipisnya masih bisa ditahan tuh, buka kerannya lah, penuhi dulu sampai airnya tumpah. Dalam jumlah yang kira-kira sudah tumpahnya cukup, maka kita pastikan bahwa air itu menjadi air banyak kan, atau proses tergantikan yang najis tadi. Maka saya ambil gayung, saya sucikan, maka saya merasa nyaman. Itu untuk istinjanya. Oke, baiklah, menarik sekali ya. Kita tidak terasa sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan, dan seperti biasa sebagai penutup Kiai Haji Muhammad Faiz akan menyampaikan doa penutup. Silakan. Baik para pemirsa, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang sangat sering melakukan taubat dengan sangat sering bersuci. Ada satu nasihat dari Rasulullah bahwa ada amalan
yang memiliki keistimewaan luar biasa, yaitu yang pertama isbaghul wudu, melakukan wudu secara sempurna, melakukan mandi secara sempurna, kemudian selalu dalam keadaan suci, wudunya tidak pernah putus. Itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk kelompok at-tawwabin dan al-mutatahhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. Usai sudah perjumpaan kita hari ini pemirsa. Saya Fayunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di gapai kemuliaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.